Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kita hari ini? Baik, Pak. Oke. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita memulai dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, terima kasih banyak. Ini Pak mau tanya, ini mungkin ada adik masih ingat materi minggu lalu? Masih, Pak, tentang K3, Pak, keselamatan kerja. Oke, baik, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang teknik konstruksi kayu. Yang pertama yang kita akan pelajari hari ini, yang pertama kusen. Pak mau jelaskan sedikit tentang kusen. Kusen adalah salah satu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk membentuk hubungan baik antara sebuah dinding pasangan batu, beton maupun kayu dengan pintu dan jendela. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pemasangan kusen. Yang pertama, jenis kusen. Yang kedua, sasar kusen. Dan yang ketiga, lokasi pemasangan kusen. Kusen juga ada terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, kusen gendong atau kombinasi. Yang kedua, kusen tunggal. Yang ketiga, kusen jendela. Dan yang keempat, kusen penerangan. Kusen juga ada beberapa syarat kusen yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, konstruksi sambungan kusen harus baik dan rapat. Yang kedua, kusen harus sudah lurus dalam keadaan halus, rata dan siku. Yang ketiga, panjang kuping atau telinga kusen minimal selebar bahu kusen. Yang keempat, permukaan kusen yang berhubungan langsung dengan dinding atau tembok harus sudah dicat dengan mini sebagai bahan pelindung atau pengawet sebanyak 2 kali. Yang kelima, permukaan kusen yang berhubungan langsung dengan tembok dan dinding harus sudah dipasang angkur sebagai alat pengikat atau pengokoh antara dinding dengan tembok. Yang keenam, kusen yang akan dipasang sudah diberi paku atau skor supaya kesukaan kusen tetap terjaga. Yang ketujuh, sebelum kusen dipasang, teliti dan perhatikan tipe jenis kusennya, serta untuk pintu dan jendela harus benar-benar penempatannya dengan melihat gambar kerja. Yang kedelapan, lihat bahwa kusen pintu harus sama dengan bagian atas dan diklaim. Kusen juga terdiri ada beberapa bagian. Yang pertama tiang, yang kedua ambang, yang ketiga spooning, yang keempat telinga, yang kelima alur kapur, yang keenam angkur, dan yang ketujuh duk. Itu tadi kita belajar tentang kusen. Sekarang kita masuk pada bagian pintu dan jendela. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan pintu dan jendela. Yang pertama, konstruksi dan pintu dan jendela harus dibuat sedemikian kokoh sehingga nantinya tidak melesak dan mengalami perubahan bentuk seperti cacar genjang. Terus yang kedua, dalam pintu dan jendela yang memakai bingkai harus mempunyai ukuran lebar yang sesuai sehingga tidak mungkin melentur di kemudian hari. Terus yang ketiga, konstruksi untuk pembuatan ibu pintu dan jendela dibuat sedemikian kaku. Yang keempat, untuk mencegah terjadinya penyusutan atau pelenturan tersebut di atas, kayu digunakan harus mempunyai mutu yang baik. Ada beberapa macam-macam pintu dan daun jendela. Yang pertama, daun pintu dan jendela klaim. Yang kedua, daun pintu dan jendela krepiat. Yang ketiga,
daun pintu dan jendela pandil. Yang keempat, daun pintu dan jendela vinil. Yang kelima, daun pintu dan jendela kaca. Yang keenam, jendela terang atas. Pak akan membagi LKS ini pada kalian. Nanti kalian kerja buat kelompok. Nanti di kanan Pak kelompok 1, di kiri Pak kelompok 2 ya. Pak kasih waktu kalian 20 menit untuk kerja LKS ini ya. Nanti Pak kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Baik Pak. Ini waktu 5 menit ya. Iya Jadi, Pak. Ya, tolong dikerjakan dengan baik-baik dengan apa yang dijelaskan tadi. Iya Pak. Sudah kok kelompok 1? Belum Bapak. Baik, Pak kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soal itu ya. Waktu 5 menit saja, jangan lama lagi. Ya Bapak. Bagaimana sudah? Jangan marah Pak, soalnya susah Pak. Untuk memperjelaskan saja, biar Pak yang akan menjelaskan saja. Iya Bapak. Pak akan menjelaskan ukuran dan lebar dan tinggi kosen atau ibu pintu. Yang pertama, pintu dan daun tunggal ada ukuran 80 kali 200 cm, terus 80 kali 210 meter, dan 90 kali 220 cm. Terus yang kedua, pintu dan dobel, terus ukurannya 120 kali 220 cm. Terus pintu dan 4 ada ukurannya itu 250 kali 250 cm. Pintu dan jendela dibedakan menurut yang pertama, konstruksinya terdiri dari berkaca, berpanel, ini klaim, jari atau D. Terus yang kedua itu maksud dan tujuan, yaitu maksud dan tujuannya itu untuk keluar masuknya cahaya. Terus yang ketiga, cara membukanya, yaitu ini berputar, bergeser, dan menggulung. Yang keempat, cara penempatannya itu di sisi luar dan sisi dalam. Terus kusen pintu terdiri dari tiang atau kusen. Tiang kusen diberi alur kuning, berukuran minimal itu 1,5 cm kali 4 dan 2 cm kali 45 cm untuk pintu garasi. Baik, itu tadi Pak yang jelaskan itu. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu dalam pengerjaan kusen atau jendela itu kita harus sesuai dengan ukuran dan sesuai dengan gambar kerja. Jadi kalian tidak boleh mengerjakan tidak sesuai dengan gambar kerja. Nanti dengan ukuran itu berbeda. Nanti pas saat pemasangan di tempat itu nanti dia kayak melebar karena kalian kerja itu tidak sesuai di ukuran. Baik, untuk minggu depan kita lanjut dengan materi ibu bahan bangunan. Sekian dulu materi kita hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bapak.